Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto akhirnya menutup bab panjang ketidakadilan yang menimpa dua pendidik di Sulawesi Selatan, yakni Pak Rasnal, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara, dan Abdul Muiz, guru sosiologi di sekolah yang sama. Setelah 5 tahun menghadapi stigma dan diskriminasi birokrasi, keduanya kini mendapatkan rehabilitasi hukum dan pemulihan nama baik langsung dari Presiden. Langkah dari Presiden itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menyambut Presiden di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Kamis dini hari, sesaat setelah Presiden tiba dari kunjungan kenegaraan ke Australia. Dari Luwu Utara, berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima. Dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua guru di Utara bersama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian koordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, kemudian kami selama 1 minggu terakhir untuk koordinasi meminta petunjuk kepada Bapak Presiden yang mengambil keputusan menggunakan sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Utara. Harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran untuk kita semua, dimanapun itu adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau ada dinamika-dinamika, kita menjadi untuk kita mencari penyelesaian terbaik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan untuk guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat, kepada lingkungan pendidikan tidak hanya di Luwu Utara, tapi juga di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini,
semoga berkah. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Selain dulu. Ini berdua, Pak. Ini pegang ini. Pegang dulu. Nah. Kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika Rasnal menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara. Saat itu dia mendapati ada 10 guru honorer di sekolahnya belum menerima gaji selama 10 bulan karena terlambatnya pencairan dana BOSDA dari pemerintah provinsi. Dan karena itu banyak kelas-kelas yang kosong, kemudian bukan karena muridnya bolos, tapi karena ya tidak ada guru yang mengajar. Rasnal bersama dengan Abdul Muiz kemudian mengusulkan solusi kepada komite sekolah agar orang tua siswa ikut membantu secara sukarela untuk menutupi sementara honor para guru honorer itu. Dalam rapat bersama komite dan orang tua siswa, usulan itu disepakati iuran sukarela sebesar 20.000 per siswa per bulan disetujui melalui musyawarah terbuka. Pada waktu itu setelah dihitung-hitung kebutuhannya itu setiap murid kira-kira akan dibebani 17.300 rupiah per siswa per bulan. Orang tua murid lalu mengusulkan dibulatkan saja jadi 20.000 biar mudah dibayar. Dan semua sepakat tidak ada keberatan, kata Rasnal. Dan iuran ini juga sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan. Menurut Rasnal, ini prinsipnya adalah subsidi silang diterapkan. Orang tua yang mampu membantu yang kurang mampu, dan bagi anak yang bersaudara cukup membayar untuk 1 orang saja. Iuran itu berjalan transparan dan hanya untuk membantu 10 orang guru honorer yang belum digaji. Namun karena ini bertindak semacam bendaharanya, begitu Abdul Muiz itu dia juga dapat bantuan berapa ya, lupa saya angkanya, kalau nggak salah 200.000. Namun pada tahun berikutnya muncul laporan yang menuding kegiatan tersebut sebagai pungutan liar. Ini yang melaporkan LSM di Luwu Utara. Kasus itu kemudian berlanjut ke ranah hukum setelah polisi mulai menyidiki kasusnya dan kemudian Inspektorat Luwu Utara juga turun tangan. Dan kasusnya kemudian bergulir ke pengadilan. Di pengadilan tingkat pertama itu mereka dibebaskan. Tapi di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Rasnal dan Abdul Muiz dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Alasannya ya mereka dinilai bersalah karena melakukan pungutan tanpa dasar hukum resmi. Keduanya tentu saja nggak bisa membayar denda 50 juta itu. Dan mereka harus menjalani hukuman. Putusan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai aparatur sipil negara. Yaitu keduanya kehilangan status, pendapatan, dan harus menanggung stigma sebagai pelaku pungli. Meski banyak pihak yang menilai apa yang dilakukan justru bentuk solidaritas sosial. Dan yang paling menyedihkan, keduanya ini kan tinggal menunggu waktu pensiun. Kalau Abdul Muiz tinggal beberapa bulan, sementara Rasnal itu sekitar 2 tahun lagi dia pensiun. Nah, tapi dengan dipecat sebagai ASN, ya mereka tidak berhak untuk mendapatkan pensiun. Selama 5 tahun, Rasnal dan Abdul Muiz memperjuangkan nama baik mereka. Keduanya mengaku mengalami diskriminasi dari aparat penegak hukum dan birokrasi. Sementara atasan mereka itu tentu saya petinggi di situ, dinas pendidikan dan sebagainya di provinsi ya, kalau SMA ini seakan tidak peduli. Dan sebenarnya secara prosedural itu cacat hukum ya, kenapa yang turun tangan justru inspektorat dari Luwu, tingkat 2 Luwu Utara, padahal kan ini harusnya kewenangan inspektorat provinsi. Setelah kasus ini mulai meledak ke publik karena ada banyak sekali dukungan, terutama misalnya dari PGRI Luwu, PGRI Sulawesi Selatan yang mereka menggelar unjuk rasa, dan kemudian juga DPRD Sulawesi Selatan akhirnya melakukan rapat dengar pendapat. PGRI Sulawesi Selatan menyebut kasus ini sebagai kriminalisasi empati pendidik. Ini bukan pungli, ini solidaritas kemanusiaan. Kepala sekolah dan gurunya tidak mencari keuntungan pribadi. Seruan dari PGRI Sulawesi Selatan. Sementara Komisi DPRD Sulawesi Selatan yang sudah melakukan rapat khusus bersama dengan Dinas Pendidikan,
Kemudian mereka mengirim surat resmi ke pemerintah pusat agar kedua guru itu direhabilitasi. Waktu itu rekomendasinya sih bukan rehabilitasi ya, rekomendasi dari DPRD itu adalah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sementara kalau PGRI mengajukan usulan untuk gerasi, mengajukan gerasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Tekanan publik dan desakan lembaga di daerah, lembaga politik DPRD sampai PGRI, akhirnya sampai juga ke Jakarta, seperti dikatakan Dasko tadi, secara berjenjang sampai ke DPR RI dan kemudian disampaikan juga ke Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian Presiden memutuskan untuk menggunakan hak rehabilitasi, menghapus vonis hukum, stigma, dan memulihkan nama baik dua orang guru dari Luwu Utara itu. Langkah itu diambil langsung di Bandara Halim Perdana Kusuma hanya beberapa saat setelah Presiden tiba dari Australia. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Itu kata Rasnal, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara. Keputusan itu bukan hanya menandai akhir dari kasus hukum, tapi juga menjadi simbol kepemimpinan yang memilih berpihak kepada keadilan sosial. Dan ini untuk yang kedua kalinya catatan saya ya, Presiden Prabowo melakukan itu. Yang pertama dalam kasus dengan Thomas Lembong yang memberikan abolisi, dan yang kedua untuk Hasto. Kasus dua guru Luwu Utara ini menjadi cermin tentang bagaimana niat baik itu bisa terjerat oleh formalitas dan kekakuan hukum, dan bagaimana solidaritas bisa dianggap sebagai pelanggaran. 5 tahun mereka ini menunggu dua orang itu, menanggung stigma dan membayangkan masa depan yang gelap karena mereka harus pensiun, karena hak pensiun mereka itu dihapuskan. Ya namanya orang juga di pemberhentian tidak dengan hormat, tentu mereka tidak berhak untuk mendapatkan pensiun. Tapi sekarang Presiden sudah memulihkan kehormatan mereka, dan tentu saja hak-hak mereka juga harus dipulihkan. Dan Gubernur Sulawesi Selatan juga sudah menyatakan akan segera menindaklanjutinya. Jadi pesannya saya kira jelas ya, soal empati, solidaritas sosial itu tidak boleh dipidana. Dan keadilan sejati itu bukan hanya soal aturan, tapi juga soal hati nurani. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.